Halo Sobat Duelis, apa kabar kalian? Bertemu kembali dengan saya MRD. Oke, jadi siang tadi Konami telah mengirimkan notifikasi tentang skill rebalancing dan forbidden atau limited card yang akan diterapkan mulai tanggal 13 Oktober dan 14 Oktober nanti. Jadi, apa saja itu? Kalau begitu kita mulai dari skill rebalancing. Yang pertama adalah skill Malicious Hero. Jika sekarang skill ini hanya menambah 2 Evil Hero Malicious Edge dan 1 Dark Fusion ke deck, lalu tambahkan 1 Evil Hero Malicious Fian ke extra deck ketika duel dimulai. Dan pada saat rebalancing nanti, skill ini mendapat 2 additional effect. Jika di arena ada Supreme King Castle yang hanya bisa kalian aktifkan sekali dalam duel. Additional effect yang pertama, kembalikan 1 Evil Hero Malicious Edge di tanganmu ke deck dan tambahkan 1 monster tipe pian level 6 dari deck ke tangan. Jika yang kamu tambahkan adalah monster Evil Hero, kamu bisa tambahkan ke tangan tanpa memperdulikan level. Berarti kalian bisa tambahkan monster Evil Hero level berapa saja dengan skill ini. Additional effect yang kedua adalah kembalikan 1 atau lebih monster tipe pian yang total levelnya sama dengan 7 atau lebih ke deck dari tangan, dan tambahkan 1 Evil Hero Malicious Edge ke tangan dari deck. Dengan adanya additional effect dari skill ini, deck Evil Hero akan jadi lebih playable dibandingkan dengan sebelum rebalancing. Lalu, skill Zikal Weapon. Teks pada skill masih sama, berarti nggak ada perubahan pada skill ini. Berikutnya, Galaxy Portent. Efek skill masih sama, hanya saja setelah rebalancing kalian hanya bisa menggunakan skill ini jika deck hanya ada monster beratribut like dan extra deck hanya boleh monster number. Dengan begini skill ini dikhususkan untuk deck number seperti skill milik Quattro dan Trey. Lalu skill Castle of Machine. Skill ini sekarang jadi lebih mudah digunakan dari sebelumnya. Jika sekarang kalian hanya bisa mengaktifkan skill ini dengan mengirim Maclord Emperor dari tangan ke deck, setelah rebalancing kalian bisa mengirim monster Maclord apa saja dari tangan ke deck dan menambahkan Maclord Fortress dari luar deck. Berikutnya, Onomatoplay. Skill ini mendapat 3 perubahan yang signifikan. Skill ini hanya bisa digunakan di putaran ketiga atau seterusnya. Deck harus berisikan 12 atau lebih Zubaba, Gagaga, Gogogo atau Dododo monster. Di extra deck harus berisikan 2 atau lebih monster Utopia dan tidak boleh ada monster EGZ rank 5 atau di atasnya, kecuali monster number atau monster Zikal Weapon. Jadi intinya skill ini dibatasi khusus untuk deck milik Yuma saja dan tidak bisa disalahgunakan seperti sebelumnya. Lalu berikutnya, Cyber Style. Hanya bisa digunakan 1 kali ketika life point 2000 atau di bawahnya. Untuk setiap 1000 life point yang hilang, mainkan 1 Cyber Dragon dengan 0 attack dari tangan atau deck ke field. Kamu hanya bisa special summon Cyber End Dragon hingga akhir giliran berikutnya. Cyber Dragon yang dimainkan dengan skill ini tidak bisa ditribute, dan ketika face up di field, kamu tidak bisa special summon monster kecuali fusion summon, dan tidak bisa menyerang kecuali dengan monster fusion. Dengan adanya rebalancing ini, deck Cyber Dragon tidak menyeramkan lagi ya. Alasan Konami membabat habis skill ini karena Cyber Dragon sendiri sudah terlalu lama berada di tier meta. Lalu Demon Resonance. Skill ini bisa digunakan jika deckmu berisi 8 atau lebih kartu Resonator dan tidak ada monster lain kecuali monster tipe Dragon dan tipe Pian. Di extra deck harus ada Red Dragon Archfiend dan Red Nova Dragon, dan tidak terdapat monster lain kecuali tipe Dark Dragon atau tipe Pian Synchro monster. Nah, dengan begini skill ini juga tidak bisa disalahgunakan lagi karena sebelumnya banyak yang menggunakan skill ini di combo dengan Thunder Dragon dan lainnya. Red Dragon Nightpad. Sebelumnya skill ini sangat mudah digunakan, hanya dengan mengembalikan 1 kartu apa saja dari tangan ke deck untuk mengaktifkan Galloping Gaia dari deck ke field.
Dan setelah rebalancing, skill ini hanya bisa digunakan dengan mengembalikan satu monster dari tangan ke deck. Di main deck terdapat 8 atau lebih monster gaya The Fierce Knight atau monster tipe dragon berlevel 5. Jadi skill ini akan jadi lebih sulit digunakan karena setidaknya di tangan harus ada 2 kartu monster untuk dapat memanggil boss monster deck gaya ini. Lalu set Delta Axel. Jika sebelumnya skill ini mudah untuk digunakan, setelah rebalancing skill ini memiliki satu persyaratan tambahan untuk memanggil TG Receive Dragonfly, yaitu dengan mengembalikan satu kartu TG dari tangan ke deck. Alasan Konami menerap skill ini agar player yang memiliki sedikit kartu TG di decknya lebih sulit menggunakan skill ini. Lalu Endless Trap Hell bisa digunakan ketika ada 3 kartu trap di kuburanmu. Tambahkan satu random kartu trap ke tangan dari kuburan dan kembalikan satu kartu dari tangan ke deck. Dengan kata lain, kalian tidak bisa menambah kartu di tangan ya, karena kalian juga harus mengembalikan satu kartu dari tangan ke deck untuk menggunakan skill ini. Dan yang terakhir adalah Hero Flash. Skill yang pernah memenangkan turnamen beberapa waktu lalu ini dan sempat heboh di YouTube. Sekarang hanya bisa digunakan jika di deck tidak terdapat monster lain selain monster hero saja. Jadi sekarang skill ini lebih dikhususkan untuk deck hero saja. Alasan Konami memberi perubahan besar pada skill-skill ini adalah agar skill-skill ini tidak disalahgunakan atau melenceng dari yang diharapkan Konami. Oke, berikutnya adalah daftar kartu yang akan dilimit oleh Konami. Yang pertama, Performable Call. Kartu trap deck milik Yuya Sasaki ini akan dilimit 1. Mungkin karena akan hadirnya World Art 5 beberapa hari lagi. Lalu Cyberlord Fusion akan dilimit 2. Tidak hanya skillnya, kartu Fusion deck Cyber Dragon ini juga akan kena babat oleh Konami. Player Cyber Dragon akan sangat kesulitan karena 3 kartu deck itu dilimit 2. Dengan begini, kemungkinan besar Cyber Dragon akan hilang dari meta yang akan datang. Lalu Elegant Egoist dilimit 2. Dengan limit ini, saya rasa deck Harpy masih bisa dimainkan ya. Jadi player deck Harpy tidak terlalu kecewa sepertinya. Alup Lupin juga kena limit 2. Kartu ini bisa dibilang roh dari deck Thunder Dragon. Bagaimana tidak, karena kartu ini bisa langsung membanis 2 monster Thunder Dragon dari tangan dan deck. Yang dengan begitu dapat langsung men-trigger efek dari monster Thunder Dragon yang aktif ketika dibanis. Dengan diterapkannya limit ini, jadi ada 2 kartu utama deck Thunder Dragon yang kena limit 2, yaitu Gold Sarcophagus dan Alup Lupin. Berikutnya, Bloodgate Trap Hole akan dilimit 3. Salah satu kartu yang paling menjengkelkan di game ini akhirnya kena limit juga. Kartu ini bisa dibilang sudah sangat lama eksis di meta game Yu-Gi-Oh! Duel Links. Wajar saja sih kalau di limit. Dan yang terakhir, Amazon Onslaught dan Secret Path to the Treasure akan menjadi unlimited. Setelah sekian lama, deck yang pernah meta pada zaman dulu akhirnya bebas juga dari penjara Konami. Dengan diterapkannya skill rebalancing dan limit list terbaru, akan jadi perubahan besar pada meta mendatang. Apalagi dengan hadirnya Art 5 di game ini, akan memberi peluang baru untuk deck-deck lain memuncaki tier meta yang akan datang ini. Oke, jadi hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.